Hadirin yang kami hormati, acara aksi nyata modul 1.4 pengibasan dan pemahaman budaya positif dan praktek baik Ibu Ani Andriani segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Tika. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Mas Pati Bapak Seno MPD atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Mas Pati, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada hadirin dalam acara pengimbasan pemahaman budaya positif dan praktek baik. Untean kata syukur alhamdulillah selalu terucap kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan curahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat meniatkan diri, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersambung rasa, berkait hati untuk hadir mengikuti acara diseminasi budaya positif, pengimbasan pemahaman budaya positif dan praktek baik bertempat di ruang guru SMP Negeri 1 Mas Pati yang diselenggarakan pada hari Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat berhiaskan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak keadilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam. Tiada lain, tiada bukan, ialah baginda alam, Habibna wa Nabiyanna wa Maulana Muhammad SAW, beserta sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan syariatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan doa, kemudian sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mas Pati atau yang mewakili, dan dilanjutkan dengan pengimbasan pemahaman budaya positif dan praktek baik oleh Ibu Ani. Dan sebagai penghujung acara adalah penutup, dilanjutkan dengan ramah tamah dan dokumentasi. Agar acara berlangsung dengan lancar dan bermanfaat, marilah kita mulai acara ini bersama-sama dengan melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memanjatkan doa ke Ilahi Robi yang akan dipimpin oleh Bapak Sigit Sumargono. Kepada Bapak Sigit Sumargono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa sejenak. Semoga kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, pengimbasan pemahaman budaya positif dan praktek baik oleh Ibu Ani Andriani JGP yang 9 SMP 1 Mas Pati Kabupaten Magetan dapat berjalan lancar di awal, pelaksanaan dan akhir, sehingga membawa manfaat khususnya untuk anak-anak dan umumnya untuk SMP kita bersama dan dunia pendidikan pada umumnya. Mari bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Maspati atau yang mewakili. Kepada Ibu Sri Wahyuni, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Maspati, Bapak Seno MPD, Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa. Marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, salah satunya nikmat sehat, sehingga di pagi hari ini yang luar biasa juga kita semua bisa berkumpul pada kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif dan praktik baik bisa berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, sholawat salam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa, terkait dengan calon guru penggerak, pada hari ini ada beberapa yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, guru penggerak adalah merupakan pendobrak atau ujung dari perubahan. Jadi berharap dengan kegiatan guru penggerak bisa mengubah apapun yang ada di SMP dan sekolah atau wilayahnya masing-masing, khususnya di SMP Negeri 1 Maspati. Kemudian yang kedua, berkaitan itu berharap akan dan selalu diadakan sebuah diskusi yang aktif dan kolaboratif antara rekan sejawat, dan selanjutnya berharap dengan guru penggerak itu dengan sesama rekan sejawat, dengan warga sekolah mengimplementasikan pendidikan yang benar-benar berpusat pada anak, menjadi tauladan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri atas sambutan yang diberikan yang tadi. Pantunnya cakep sekali, moga-moga bisa menjadi pelopor bagi kita semua juga. Amin. Dan bisa menjadi pelopor adik-adik saya nanti selanjutnya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya tiba saatnya kita ikuti bersama sosialisasi pengimbasan pemahaman budaya positif dan praktek baik. Kepada Ibu Ani Andriani, dipersilakan. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memulai aksi nyata, yaitu pengimbasan pemahaman budaya positif dan praktik baik. Untuk yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara hari ini. Kemudian yang kedua, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, tetapi kita di sini adalah belajar bersama untuk pendidikan, menuju pendidikan yang lebih baik, menciptakan pelajar Pancasila. Berikutnya, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya, biar kita tetap semangat. Oke.
Monggo semuanya berdiri, kita ice breathing dulu. Baik Bapak Ibu, kita mulai setelah kita berolahraga sejenak tadi. Semoga ini menyegarkan kita. Kita mulai. Ya, sebelumnya saya ada pertanyaan pemantik buat Bapak Ibu di sini. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Pendapat? Monggo. Mic-nya di mana tadi? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini belajar bareng Ibu. Ya. Nanti kalau saya salah mohon dibenarkan. Ya. Oke. Menurut saya jika ada siswa yang salah atau melanggar tatib atau apalah itu perlu hukuman. Cuma hukumannya ini hukuman yang mendidik atau bukan yang fisik. Jadi si anak ini akhirnya dengan hukuman yang kita berikan yang tidak fisik atau tidak menakutkan dia nanti akan tidak mengulanginya lagi, begitu Ibu, dan tidak merasa takut kepada sang guru yang telah memberikan hukuman, tapi hukumannya yang bukan fisik. Itu menurut kami. Ya, terima kasih. J. Mungkin yang kedua mau dijawab sekalian? Pemberian hukuman dengan Ya. hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana, Saya setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ya. Berikutnya, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ada mungkin yang tidak setuju? Saya Bu Ani, Ye. kadang-kadang memberi penghargaan ini juga ada efek yang tidak baik atau kurang semangat bagi yang lain. Ya. Dan kalau berlangganan terus yang itu juga yang lain akhirnya tidak termotivasi untuk belajar lebih baik. Karena apa? Ya pasti yang dapat penghargaan lagi. Itu saja. Ye. Terima kasih. Pas dulu untuk Bu Sri. Mungkin untuk Ibu Dewi. Saya tidak akan memberikan jawaban dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Nanti jawabannya itu setuju atau tidak setelah kita nanti akan melihat atau pelajari dari slide-slide materi berikut ini. Berikutnya Mbak Denis. Baik, kita hari ini akan mengupas tentang konsep budaya positif. Oke. Budaya positif dapat berjalan dengan baik jika guru memahami dan menerapkan. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Kemudian memahami dan menerapkan tentang disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, guru memahami dan menerapkan tentang motivasi perilaku manusia, memahami dan menerapkan tentang posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah tentang keyakinan kelas. Dan yang ketujuh terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep budaya positifnya. Nah, kemudian apa sih yang ada di benak kita tentang kata disiplin positif? Apa itu disiplin positif? Disiplin itu kalau di benak kita tuh bagaimana? Tepat waktu.
tertib, mengikuti aturan yang ada. Oke. Disiplin positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Nilai-nilai kebajikan di sekolah itu adalah yang sudah tercantum dalam tujuan pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, kita mengharapkan sikap murid kita yang ada di sekolah itu nanti kedepannya adalah memiliki rasa toleransi yang tinggi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, percaya diri, dan komitmen. Kita masuk pada tema yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma, bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey adalah bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita atau Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Jadi kita harus membuat kemajuan perlahan dengan sedikit-sedikit dengan mengubah sikap atau perilaku. Nah, di sini adalah contoh dari stimulus respon dan teori kontrol menurut Stephen. Yang pertama, stimulus yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita itu adalah sama. Kita beranggapan bahwa semua manusia itu kebutuhannya adalah sama, makan, minum, seperti itu. Tetapi di dalam teori kontrol sebetulnya realitas kita itu berbeda. Setiap orang tuh memiliki keinginan yang berbeda-beda. Kemudian berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Misalkan kita ke pantai, anggapan kita bahwa semua orang itu hanya melihat pantai, ada air, itu saja. Tetapi di situ ketika kita bersama-sama di pantai, setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak sama, setiap orang pasti punya gambaran sendiri-sendiri tentang pantai. Berikutnya, stimulus yang ketiga contohnya adalah kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di dalam teori kontrol kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrolnya bahwa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Berikutnya. Nah, paradigma baru atau paradigma perubahan ini kita kaitkan kita yang di sekolah, yaitu bahwa pembelajaran kita yang ada di sekolah kita adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Berikutnya yang kedua adalah tentang disiplin positif. Nah, apa yang ada di benak kita ketika kita mendengarkan kata disiplin? Ya, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Kemudian, bagaimana kita berperilaku dan mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kemudian, apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan dari luar atau yang lainnya? Di sini makna dari disiplin sesungguhnya adalah dari bahasa Latin, ya, yang artinya di sini adalah disiplin diri dari murid-murid. Itu kita berkonotasi bahwa dengan disiplin, berdisiplin diri dari murid-murid.
Berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi, berikutnya, namun kenyataannya apa? Di dalam budaya kita, bahwa kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Coba kembali ke padahal sebetulnya makna disiplin itu adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, membuat orang menggali potensi yang ada di dirinya untuk menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi dari diri kita sendiri. Nah, sementara di budaya kita, disiplin itu kita beragumannya kadang-kadang kudu manut karo aturan seperti itu. Sementara di Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah harus ada disiplin yang kuat dari murid kita, dari diri kita sendiri. Di dalam bahasa Jawanya mengatakan mardika iku jarwonya, ora mung lepase pangreh, nggih uga kuat kuwasa amandiri priyanggo. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi melakukan sesuatu tidak hanya berdasarkan perintah, tetapi berdasarkan merdekanya mampu memerintah dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini adalah disiplin positif yang ada di sekolah kita, yaitu peduli tentang lingkungan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di antaranya adalah ada program Senesti Kurasaki, di mana anak-anak ketika jajan di kantin membawa tempat makan dan tempat minum mereka sendiri, sehingga akan mengurangi sampah yang ada di sekolah kita. Berikutnya, ini adalah termasuk budaya positif ataupun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan anak-anak, yaitu kegiatan literasi di sela-sela waktu luang atau istirahat. Ini mereka menggunakan pojok baca. Berikutnya ada pengajian Ahad pagi, kebiasaan Ahad pagi, mendengarkan tausiah dari Ustadz yang ada di Masjid Al-Baroya, kebetulan di depan sekolah kita. Kemudian ada sholat duha dan sholat zuhur. Berikutnya ada lagi pembiasaan yang lain. Pembiasaan pagi di SMP 1 Masbati diantaranya dimulai dari one thing one sentence. Anak-anak membiasakan diri dalam berpantun yang tercatat dalam buku pembiasaan one day one sentence. Ini anak-anak melakukan one day one sentence. Setiap harinya menggunakan tema yang berbeda-beda. Contoh, hari Senin dengan tema slogan nasihat. Penggunaan bahasa Senin dan Selasa menggunakan bahasa Indonesia, Rabu dan Kamis menggunakan bahasa Inggris, Jumat dan Sabtu menggunakan bahasa Jawa. Kebiasaan one day one sentence tanpa disadari ternyata anak-anak telah melakukan budaya positif, yaitu budaya anti tanpa disuruh. Dilanjutkan budaya senyum, sapa, salam, dan saling kepada Bapak Ibu guru tiket untuk membiasakan diri bersikap sopan dan santun. Kemudian setelah kebiasaan tadi saling dan sapa terhadap diri, di setiap pagi anak-anak di setiap pagi memberi kesempatan. Ini adalah salah satu aksi pagi oleh anak-anak kita oleh teman-teman sambil menunggu bel masuk sekolah.
lanjutkan dengan pembiasaan pagi, yaitu membaca Al-Quran dan kitab bagi yang beragama Islam. Kegiatan ini untuk menunjukkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga anak-anak memiliki karakter berakhlak mulia sesuai dengan keluarga Pancasila. Ya, ini tadi adalah serangkaian dari pembiasaan pagi yang ada di sekolah kita. Berikutnya, Mbak Denis, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Berikutnya. Nah, ini ada lagi pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ibu Dewi Andansari, guru kelas 2A di SD Pelita Hati. Ibu Dewi ini lagi bingung karena menghadapi muridnya yang bernama Doni, ya. Nah, Doni ini sering meminta bekal teman-temannya. Kemudian teman-temannya itu bilang ke Bu Dewi, ya, bahwa Doni itu sering minta paksa bekal miliknya. Nah, sekarang untuk menghadapi situasi seperti ini, kira-kira menurut Ibu Dewi Andansari apa yang akan dilakukan? Ada yang berpendapat? Monggo, silakan. Bu Dewi, monggo. Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, alasan Doni melakukan hal itu, jadi Doni seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Mungkin kebetulan Doni memang kondisinya lapar banget Doni, Ya, sehingga dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu karena makan itu untuk hidup, maka dia harus mendapatkan makanan. ya. Kemudian yang kedua, mungkin Doni melakukan itu karena mungkin Doni iseng dengan teman, supaya dia mendapatkan perhatian dari teman. Ya. Mungkin itu Bu Ani. Ya, terima kasih. Kelas dulu untuk Ibu Dewi. Tentunya setiap kita melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Ya. Jadi kita bisa pas bersama-sama. Jika Doni ketika ditanya oleh Bu Dewi Andansari adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ini benar apa yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi. Kemudian ketika apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi perhatian pada Doni. Kemudian ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya, dan gurunya melaporkan, menginformasikan, memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan Doni, sehingga kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah tentang kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya, jika ditanya lagi oleh Bu Dewi dan jawaban Doni ada manusia tadi. Next. Kita ulas terlebih dahulu. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian seks sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Berikutnya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan dan hubungan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan meliputi untuk tetap terhubung dengan orang
lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan seterusnya. Berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan sendiri, ya, mampu mengendalikan arah hidup. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan dan yang menarik. Berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan di sini anak-anak akan dengan kebutuhan sadar kesenangan yang tinggi, biasanya menikmati apa yang ia lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Bahkan bertingkah yang buruk pun juga termasuk kesenangannya. Kemudian penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterangan, didengarkan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dengan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi kadang anak-anak itu, aku pengen menjadi yang terbaik, aku pengen jadi paling pinter, dan diakui oleh teman-temanku bahwa akulah yang paling pintar di kelas, seperti itu. Next, kita masuk di teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Biar kita lebih rileks, kita ice breaking dulu, ya. Kita ice breaking dulu. Semuanya kita berdiri dulu, ice breaking untuk menyegarkan suasana biar tidak jenuh. Tepuk tangan dengan satu jari, tepuk tangan dengan dua jari, tepuk tangan dengan tiga jari, tepuk tangan dengan empat jari, tepuk tangan tidak berdiri. Coba ulang sekali lagi, tepuk tangan dengan punggung tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu, tepuk-tepuk sampai ke bahu, tepuk-tepuk tangan kananmu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Gerak-gerak. Sudah semangat ya Wani ya? Ya, kita semangat lagi ya. Kita masuk di materi yang keempat. Oke. Next, ke sana lagi. Setelah hijau. Maju lagi. Ya. Kita mulai masuk di materi yang keempat, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan yang terakhir adalah restitusi. Berikutnya, pertama adalah tentang motivasi perilaku manusia, ya, bahwa kita semua sudah tahu bahwa motivasi itu ada berapa? Dua, motivasi eksternal dan internal. Oke. Motivasi eksternal yang pertama, ketika seseorang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ketika di motivasi eksternal, dia akan melakukan sesuatu, dia akan berpikir, kalau aku nggak melakukan nanti aku kena apa? Jadi aku harus menuruti aturannya. Jadi dia yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Berikutnya yang kedua, motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari seseorang. Jadi dia melakukan sesuatu karena dia berharap mendapatkan suatu imbalan. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nanti aku gelem tapi mbok apa? Seperti itu. Ada motivasi eksternal yang ada untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga adalah
untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, motivasi internal inilah yang menjadi tujuan dari budaya positif kita. Mari kita membentuk anak-anak itu untuk melakukan sesuatu, ya, berbudaya positif karena dari dalam diri anak itu sendiri. Seperti tadi yang disampaikan oleh GHD, ya, bahwa orang yang merdeka itu adalah mampu memerintahkan dirinya sendiri tanpa harus menunggu diperintah oleh orang lain. Ya, betul, apa yang disampaikan Bu Wahyu adalah kesadaran diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa disuruh, tanpa mengharapkan imbalan, tetapi dia melakukan sesuatu karena dia meyakini akan nilai-nilai kebajikan jika dia melakukannya. Next. Nah, nih, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Berikutnya, kita masuk pada yang kedua, itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada lagi pertanyaan pemantik nih buat Bapak Ibu guru semua. Di sini IFA kurang menguasai mata pelajaran matematika di kelas. Kemudian saat pelajaran berlangsung, si IFA ini hanya menggambar, mencoret-coret bukunya, tidak memperhatikan guru. Pada saat itu gurunya, yaitu Pak Seno, kebetulan juga Pak Seno kita juga guru matematika, menanyakan kepada IFA, sehingga IFA gugup. Ya, IFA gugup. Kemudian dia sampai saking gugupnya, tasnya itu jatuh. Karena tadi saat diterangkan oleh Pak Seno, si IFA hanya coret-coret buku. Kemudian saat ditanya oleh Pak Seno, si IFA ini tiba-tiba gagap, suaranya gitu. Terus tasnya jatuh pula. Kemudian hal ini menjadi suasana kelas itu gaduh, ditertawakan oleh teman-temannya. Nah, kemudian saat itu karena si Eva tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh, tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, si Eva dihukum oleh Pak Seno untuk ke depan sambil menunjuk hidungnya. Nah, hal ini kelas menjadi semakin gaduh. Teman-temannya pada ketawa, mentertawakan si Eva. Berikutnya, kira-kira slide berikutnya, tanggapan dari Bapak Ibu yang pertama, apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Alasannya apa? Kemudian menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IFA tadi yang diberikan oleh IFA, disuruh berdiri ke depan sambil menunjuk hidungnya, itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Monggo Bapak Ibu yang ingin berpendapat, silahkan. Monggo Bu Win. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari kejadian yang di kelas itu, saya kurang setuju atas tindakan Pak Seno terhadap IFA. Itu hatinya sudah runtuh luar biasa karena membuat kesalahan, tidak konsentrasi belajar, malah ditambah dipermalukan di depan teman-temannya. Terus menurut saya tindakan Pak Seno ini adalah sebuah hukuman karena anak disuruh, jelas ini hukuman fisik ya Bu, Ya, disuruh berdiri di depan malah tambah menunjuk hidung. Ini Pinocchio. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang bisa menambahkan, silakan. terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Ya, baik, kita berikutnya langsung ke slide berikutnya.
Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sri betul sekali bahwa tadi memberikan sebuah hukuman karena disuruh berdiri di depan sambil menunjuk hidungnya. Nah, di dalam hukuman, konsekuensi dan restitusi menurut dari Dean Gosen, yaitu hukuman itu sifatnya tidak nyaman untuk murid, ya. Kemudian konsekuensi adalah tidak nyaman untuk murid untuk dalam jangka waktu yang pendek. Berikutnya, ketika restitusi adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman bagi murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi adalah murid atau anak akan dibuat tidak nyaman. Dan di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian, murid atau anak membenci dengan peraturan pada saat di hukuman. Kemudian di konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Dan di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut akan hukuman. Tetapi di dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian di hukuman, peraturannya adalah kamu harus nurut, kamu harus melakukan ini, seperti itu. Ketika di dalam konsekuensi, kita menanyakan apa aturannya, mampukah kamu melakukannya, seperti itu. Kemudian di dalam restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ini adalah cenderung untuk mencari solusi dalam sebuah masalah. Next. Nah, sehingga dari hukuman, hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi, dapat kita simpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan hukuman, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru sebelum atau sesudahnya. Berikutnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, disakiti atau suatu perbuatan dengan kata-kata. Jadi untuk hukuman tidak hanya verbal harus melakukan ini, tetapi dengan kata-kata pun juga termasuk hukuman. Dan kalau hukuman dengan kata-kata itu akan lebih sulit untuk sembuhnya, ya akan mengena di dalam hati. Sehingga kita sebagai guru harus pandai-pandai sekali jangan sampai menyakiti hati anak. Berikutnya, sementara disiplin dalam suatu konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati. Kalau nanti misalkan kesepakatan ini tidak kamu langsungkan, tidak kamu laksanakan, konsekuensinya apa? Jadi sudah ada kesepakatan bersama. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, ini adalah contoh dari hukuman. Itu sifatnya adalah tidak nyaman, menyakitkan, murid akan menjadi takut, ya. Kemudian murid menjadi rendah diri, murid menyembunyikan kesalahan agar tidak dihukum. Jadi cenderung nanti anak-anak akan tidak jujur karena dia takut kena hukuman. Berikutnya untuk penghargaan, tidak efektif. Penghargaan itu tidak selalu efektif. Kemudian merusak hubungan, menimbulkan rasa iri. Nah, ini saya teringat apa yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, bahwa ketika kita memberikan suatu penghargaan kepada anak yang bisa menjawab, kebetulan yang bisa menjawab adalah si Doni terus yang menjawab, nanti yang lainnya akan merasa, paling kosong itu Doni, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan di restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang
Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan di dalam dari kontrol dirinya memegang kontrol. Artinya bahwa dia sendirilah yang memegang kontrolnya. Berikutnya, di sini adalah tentang hukuman atau konsekuensi. Baik, Bapak Ibu. Ini ada tindakan guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut Bapak atau Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berikutnya, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Berikutnya, kalau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. 100 untuk semua. Berikutnya ke restitusi. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya secara baik-baik. Kemudian mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harusnya bertindak. Kemudian mengingatkan murid dengan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Kemudian mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira seperti itu kah? Jadi di dalam restitusi Bapak Ibu, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi memecahkan masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua yang di sini sebetulnya sudah pernah melakukan restitusi. Berikutnya, nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Nah, sedangkan ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Inilah. Nah, kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Oke, kalau kamu melakukan ini, nanti bagaimana? Jadi kita ada tawaran, bukan paksaan. Besok gak boleh begini lagi, tidak seperti itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa toh kamu tadi terlambat? Jadi kita harus tahu dulu kenapa, tujuannya kok dia melakukan itu. Kita harus tanyakan dulu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir adalah fokus pada solusinya, bukan untuk menyalahkan. Berikutnya, yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru juga harus tahu tentang restitusi 5 kontrol seorang guru. Restitusi 5 kontrol yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol itu ada 5. Nah, sekarang kita saksikan bagian yang
Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Silakan menonton Video dan ini merefleksikan. akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Halo, Silakan menonton Bapak Ibu dan Guru calon guru merefleksikannya. penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikan. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kira-kira di posisi kontrol sebagai Coba pembuat rasa bersalah. bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Kira-kira di posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Itu ya, maksudnya. Teman. Tas dulu dong. Nah, ada tas dulu dong sebagai teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh Nah, nggak ikut olahraga bulan ini. Bapak catat sudah 3 Pak, kali. 3 kali berarti saya dapat sanksi. Posisi Pak. kontrol di bagian mana, Bapak Ibu? Pemantau. Ya. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Kenapa kok bisa dijawab manajer? Apa? Ya, memberikan penawaran, kemudian memberikan kesepakatan untuk menyelesaikan suatu masalahnya. Berikutnya, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum, menggunakan hukuman fisik dan verbal. Kemudian, kalau hukuman itu tidak harus dengan fisik tapi juga verbal, dengan kata-kata kamu itu selalu salah, nah, itu adalah lebih sakit. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Suaranya lembut, Bapak Ibu, tapi kata-katanya menyalahkan murid, seperti itu. Kemudian sebagai teman, suara guru ramah, cenderung bersendau-gurau untuk menghangatkan suasana. Posisi kontrol berikutnya yang keempat adalah pemantau. Suara datar, tidak emosional, tercipta identitas diri positif, murid tidak mandiri. Kemudian yang keempat adalah sebagai teman. Suaranya netral, tidak emosional, tercipta identitas diri positif, murid jadi mandiri, percaya diri. Kemudian berikutnya sebagai manajer, tadi yang manajer ya terakhir ya. Oke, berikutnya yang ke-6 adalah tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah pernah membuat tentang keyakinan kelas. Nah, berikutnya di dalam keyakinan kelas, yaitu keyakinan merupakan
sebuah kesepakatan bersama yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga setiap individu akan lebih tergerak dalam menjalankan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa makna. Berikutnya, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas, adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian bersifat universal, mudah diingat, diterapkan, dan yang terakhir jangan terlalu banyak, sehingga nanti malah anak-anak sulit untuk mengingat dan akan melakukannya. Di sini adalah langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada murid untuk bercurah pendapat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita memberikan kesempatan kepada anak-anak. Kelas impiannya itu seperti apa? Kamu menginginkan suasana belajar itu yang bagaimana di dalam kelas? Kita tampung dulu semua apa yang diinginkan oleh anak-anak. Kemudian mencatat masukan dari para murid. Kita kelompokkan. Bisa jadi dalam berpendapat anak itu ada yang sama. Kemudian yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan kalimat negatifnya, jangan membuang sampah sembarangan, tetapi kita ganti menjadi kalimat yang positif adalah menjaga, buanglah sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas. Itu adalah kalimat-kalimat positif. Berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat jika ada yang sama. Kemudian jumlah jangan terlalu banyak. Dan yang terakhir, ketika kesepakatan kelas sudah terjadi, sudah terbentuk, guru dan murid menandatangani hasil dari kesepakatan kelas. Berikutnya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi, yang langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di dalam proses 3 tahapan restitusi tersebut, ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian teori kontrolnya bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Misalkan terlambat, alasannya kenapa? Kenapa bisa terlambat? Berikutnya, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Nah, langkah-langkah melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kita inginkan menjadi reflektif, sehingga ketika kita meyakinkan si anak dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari permasalahan. Ini adalah langkah ketika kita menstabilkan identitas. Jadi sikap kita seperti itu, tanyakan dulu ke anak. Berikutnya, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Kalimat yang bisa kita gunakan misalkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, yaitu langkah yang ketiga. Pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Tiba saatnya di sesi akhir pembelajaran kita hari ini, kita merefleksikan diri, yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma saya
yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, peran Among seperti apa yang sudah saya lakukan selama mengikuti modul ini, dan yang terakhir adalah saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Baik Bapak Ibu, saya minta pendapat dari teman-teman untuk merefleksi dari kegiatan hari ini. Bisa dituliskan atau bisa juga langsung ke depan. Oke Menteri, terima kasih untuk refleksi kegiatan pembahasan kali ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, bahwasanya dalam satu kelas ini ada 32 siswa, maka akan ada 32 karakter yang berbeda-beda, di mana kebutuhan anak juga akan berbeda. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi. Itu buat ini. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Bahwasanya disiplin itu akan terwujud jika ada motivasi dalam diri pribadi masing-masing. Nah, tugas kita sebagai guru untuk memberikan contoh karakter yang baik kepada murid-murid. Bagaimana murid-murid akan berdisiplin, berkarakter baik kalau kita sebagai gurunya belum secara total memberi contoh. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Peran Among itu tadi berarti dalam menyelesaikan masalah tadi, Bu. Oh ya, tadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ibu ada di posisi yang mana? Untuk penghukum, alhamdulillah selama ini saya bahkan menghilangkan untuk menghukum, apalagi secara fisik, dan untuk tidak menyinggung perasaan anak, karena hati itu ibarat kertas, kalau sudah kusut sulit kembali walaupun disetrika atau apa. Jangan sampai kita membuat jejak yang sampai akhir nanti mungkin akan diingat oleh siswa jejak yang jelek, tetapi jejak yang baik. Kemudian yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Bisa sebagai teman, tinggal lihat kondisi ya. Bisa sebagai manajer yang mungkin dalam setiap suasana kita perlu belajar menjadi manajer, karena mungkin akan membuat anak menjadi lebih percaya diri, berkarakter baik, ngajeni diri sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu Bu Ani, refleksi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri juga teman-teman. Terima kasih bersama Bu Ani, luar biasa hari ini. Terima kasih Bu Sri, luar biasa refleksinya hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif tentunya kita perlu kolaborasi bersama, ya. Kita perlu kerjasama antara guru, kemudian orang tua, dan juga siswanya juga. Demikian Bapak Ibu tentang aksi nyata modul 1.4 pengibasan praktek baik dan dalam budaya positif. Demikian, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, jalan-jalan ke Surabaya. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan membentuk sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Oke, kalau keyakinan kelas belum tahu. Sekarang kalau tata tertib, apa itu tata tertib? Hah? Peraturan. Terus apa lagi? Selain peraturan, apa lagi? Tata tertib? Apa? Kalau tata tertib yang membuat siapa? Sekolah. Terus kalau sudah dibuat peraturan oleh sekolah, tugas kamu apa? Mematuhi. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kamu tidak mematuhi aturan, kira-kira apa nanti konsekuensinya? Dihukum. Baik, sekarang kita akan membahas yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan bersama yang mengandung nilai-nilai luhur. Ketika kesepakatan kita buat bersama-sama oleh kalian, kesepakatannya adalah mengandung nilai-nilai luhur, diharapkan nanti ketika kamu melaksanakan kesepakatan itu, kamu tergerak dari dalam diri kamu sendiri. Jadi bukan karena rasa takut dihukum, bukan karena rasa menghindari hukuman, tapi kita melakukannya dengan kesadaran diri sendiri karena sudah kita buat sendiri, kita laksanakan sendiri, sehingga kita akan tergerak di sini. Sehingga ada motivasi internal dari dalam diri sendiri. Melakukan sesuatu bukan karena mengharapkan hadiah, bukan mengharapkan ujian, tetapi melakukan sesuatu karena meyakini bahwa oh, nilai menjaga kebersihan adalah baik. Jadi saya harus melakukan menjaga kebersihan tanpa disuruh, tanpa dipantau, tanpa diawasi. Ya, gitu ya. Berikutnya, sebelum kita membuat keyakinan kelas, saya akan meminta atau memberikan kesempatan kepada kalian untuk mencurahkan keinginan kalian seperti apa kelas kita, biar kita tuh merasa nyaman di dalam kelas, di dalam belajar, sehingga kita nanti akan mewujudkan nilai-nilai luhur yang kita sepakati bersama. Nanti kita akan tempel semuanya di sini, ya, gitu ya.
akan mengucapkan terima kasih dan minta tolong. Bagaimana? Sepakat? Oke, sampai di sana. Saling membantu apabila ada yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Oke, saling membantu apabila ada yang kesulitan memahami pelajaran. Berikutnya. Baik anak-anak, keyakinan kelas yang kita untuk hari ini sudah kita tentukan ada 6. Ini sudah selesai. Nanti semuanya, karena kita semua sudah sepakat, nanti semuanya tanda tangan di sini. Nah, ketika kita melaksanakan keyakinan kelas ini, berarti kamu melakukannya dari apa? Kesadaran kamu sendiri, ya kan?